Oleh Romeni hadir, Elkan Bagot siap tempur. Timnas Indonesia pantang mundur di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Langsung satset, belasan pemain keturunan diproses usai Timnas U20 dipermalukan. Indra Syafri di The Park. Ya Sobat Kamus Bola, yuk kita simak selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia hanya berjarak satu langkah penting untuk mewujudkan mimpi lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Jika skuad Garuda mampu meraih 9 poin dalam laga melawan Australia, Bahrain, dan Tiongkok, peluangnya kian terbuka. Pelatih Patrick Kluivert menilai persiapan harus total. Ia menegaskan setiap pemain perlu menyingkirkan ego pribadi demi kepentingan tim. Masuknya Oleh Romeni pun jadi angin segar. Penyerang naturalisasi ini diharapkan bisa memecah kebuntuan di lini depan. Meski begitu, persaingan antar pemain kian sengit karena sejumlah striker lokal dan diaspora lain mulai menemukan sentuhan terbaik. Di sisi lain, Elkan Bagot menunjukkan performa konsisten bersama Blackpool usai pulih dari cedera. Ia rutin tampil sebagai starter dan kian kokoh dalam duel udara. Melawan tim sekelas Australia dan Bahrain yang memanfaatkan crossing, kehadiran Elkan sangat dibutuhkan. Elkan sendiri menegaskan komitmennya untuk Timnas Indonesia tak berubah. Ia mengaku selalu bangga mengenakan seragam Garuda, terlepas dari perubahan pelatih ataupun kondisi apapun di klub. Sementara itu, Sandy Walsh memulai petualangan baru di Jepang. Ia mengaku sempat merasa dikhianati di KV Mechelen usai membela Timnas Indonesia di turnamen Piala Asia. Menit bermainnya menurun drastis, memaksanya mencari klub yang lebih menghargai peran pemain di level internasional. Keputusan Sandy ini diharapkan dapat membantunya terus berkembang. Pelatih Patrick Kluivert pun menyambut baik jika setiap pemain diaspora bisa mendapatkan jam terbang rutin di luar negeri. Patrick Kluivert sadar lini depan timnas juga kerap mandek saat memasuki kotak penalti lawan. Oleh Romeni disiapkan untuk mengatasi masalah ini, meski ia sendiri tengah berjuang menembus tim utama di klubnya. Selain Romeni, ada nama Mauro Zylstra, Eliano Reinders, hingga bintang lokal seperti Ramadan Sananta dan Egy Maulana Fikri. Sananta kian menunjukkan ketajaman di liga domestik. Egy pun memulai menemukan ritme di kasta teratas Liga Slovakia. Keduanya siap bersaing demi satu tempat di skuad Garuda. Seluruh elemen Timnas Indonesia diharapkan bersatu menghadapi round 3. Patrick Kluivert meminta pemain fokus sepenuhnya pada taktik dan kekompakan. Tanpa persatuan, mustahil skuad Garuda bisa tampil maksimal. Elkan Bagot, Sandy Walsh, Oleh Romeni, hingga Ramadan Sananta mewakili harapan baru bagi timnas. Jika semua berjalan lancar, meraih poin maksimal melawan Australia, Bahrain, dan Tiongkok bukanlah mimpi kosong. Kini publik menanti aksi nyata Garuda di lapangan. Ya Sobat Muda, kita beralih ke berita selanjutnya. Tapi sedih tak bisa dipungkiri jika Timnas Indonesia kini benar-benar berusaha agar bisa konsisten bersaing di level elit Asia. Dimana salah satu caranya adalah dengan menguatkan tim nasional. Jelas nggak cuma timnas senior, melainkan timnas kelompok umur yang juga mesti diperbanyak pemain keturunan. Karena terbukti jika cuma mengandalkan pemain didikan dalam negeri untuk saat ini benar-benar masih kurang. Dan itu terbukti di gelaran Piala Asia U20 kali ini. Ya, kekalahan 3-1 atas Uzbekistan pada akhirnya membuat timnas Indonesia dipastikan gugur. Nah, yang bikin miris, dari 2 laga yang dilakoni, gawang tim Garuda jebol 6 kali. Yang mana sebagian besar golnya prosesnya mirip-mirip. Ditambah pula pola permainan timnas asuhan dari Indra Syafri yang sudah tisi satu purnama tapi mainnya masih begitu-begitu aja. Hal ini membuat media-media khususnya di kawasan Asia cukup menyoroti hal itu. Selain itu nih Sobat Kamus Bola, jelas bila PSSI ingin timnas Indonesia naik level, maka mau tak mau setelah nama Denmark dan juga tim Jepang harus segera untuk melakukan naturalisasi, yang mana target setelah ini adalah lolos ke Piala Asia U23. Dan diketahui udah ada 12 pemain muda lagi yang kabarnya berminat untuk jadi WNI. Dimana itu diyakini akan membuat hand revenge ibarat kata nggak terlalu besar bebannya. Karena tampak di akhir laga, ia begitu frustasi dan emosional setelah dipastikan gagal dari fase grup. Semua tahu jika Indonesia kini berusaha untuk menapaki level yang lebih tinggi. Dan selain timnas senior, timnas kelompok umur pun juga sejatinya wajib diperhatikan. Karena suka tak suka, talenta yang ada saat ini levelnya beneran masih kurang ya untuk bersaing di level top Asia. Yang mana itu tergambar jelas dari apa yang terjadi dengan timnas U20 asuhan Indra Syafri.
Bayangin aja nih Sobat Kamus Bola, TC udah satu purnama lamanya support apapun diberikan oleh PSSI demi misi bisa lolos ke Piala Dunia U20. Akan tetapi kenyataannya setelah di laga pertama dihajar Iran 3-0, kini laga kedua yang bisa dibilang ya laga hidup mati, tim Garuda kembali kalah atas Uzbekistan 3-1. Nah, yang bikin miris saat kebobolan Indonesia yang seolah mengingatkan kita pada masalah klasik, yaitu soal mengantisipasi bola udara. Bahkan kalau boleh jujur, Mimin kalau nengok tim U20 itu main beneran ya serasa nostalgia deh. Lihat timnas era dulu, dikit-dikit long ball, minim kreativitas, jarak antara pemain jauh, suka dribble angkut ya. Dan lini belakang yang terlalu mudah dieksploitasi. Lebih lanjut, Mimin sendiri juga asli kasihan deh sama yang namanya Henraven. Dari 2 laga yang ada, sumpah, ini pemain nyaris nggak pernah dapat supply di laga versus Iran. Dia sampai ubah posisi jadi sayap kiri loh. Kemudian di laga versus Uzbekistan, Raven kembali dapat dikit banget kesempatan. Walaupun ada satu nih yang cukup oke, berasa dimanfaatkan dengan tenang ya. Intinya Henraven ini bukan Kapten Tsubasa yang bisa ngelewatin semua lawan satu-satu dari tengah. Mau penyerang sekelas Haaland pun atau Robert Lewandowski sekalipun ya, kalau jarang dapat bola ya cuman hahaha doang. Dan setelah di akhir laga, timnas dapat peluang terakhir, Raven tampak frustasi dan bersedih menahan tangis. Sesuatu yang pasti menjadi pembicaraan nih, khususnya di Belanda. Karena bagaimanapun sekarang publik di sana cukup intens mengamati timnas Indonesia. Lantaran ya itu terkait adanya program naturalisasi. Sementara itu, kegagalan ini sendiri juga pada akhirnya mendapatkan beberapa sorotan dari media-media, khususnya di kawasan Asia. Seperti media Vietnam, Soha.vn yang menuliskan laporan jika timnas U20 Indonesia sangat layak untuk dibilang gagal total. Karena biar gimana pun tim ini dipersiapkan sudah sangat lama tapi gagal memenuhi harapan. Terlebih media Soha juga menyoroti gaya dan taktik dari Indra Safri yang dianggap gak jelas. Bahkan media itu dengan tegas nih mengatakan kalau PSSI wajib untuk memecat Coach Indra atas ketidakmampuannya untuk mengoptimalkan pemain yang ada. Timnas U20 Indonesia tumbang dan resmi tersingkir lebih awal. Ya, sangat mengecewakan. Dan Sobat Kamus Bola, berambisi mencapai semifinal Piala Asia U20 2025 untuk meraih tiket ke Piala Dunia U20, timnas U20 Indonesia malah tersingkir lebih awal setelah 2 kekalahan yang dialami. Dengan demikian, dari ambisi mencapai semifinal turnamen Asia hingga meraih tiket ke Piala Dunia U20, hal ini tidak mengherankan. Mengingat penampilan pemain muda Indonesia yang kurang meyakinkan pada turnamen tahun ini ya, kemungkinan besar setelah turnamen ini pelatih Indra Safri juga harus meninggalkan tim atau dipecat oleh PSSI. Tulis media itu. Yap. Selain Soha, ada pun media-media lain yang juga menyoroti kiprah dari timnas U20, terutama soal gagal belajar dari kesalahan di mana bek-bek timnas Indonesia terlalu mudah di spam crossing, lalu barisan tengah dan sayap yang sering salah passing atau terlambat mengambil keputusan. Dan tentu dari semua itu, jelas yang paling disorot adalah Coach Indra yang bio Instagramnya walah dicantumin semua gelar level ASEAN kelompok umur yang udah dimenangkan. Ya, sebenarnya nggak masalah juga sih, tapi lucu aja. Coba deh lihat IG Lionel Scaloni, ada nggak bionya tercantum juara Piala Dunia 2022 kan gitu. Ya, berkaca dari zikon yang ada, memang sudah sangat seharusnya sih PSSI memberikan evaluasi atau bahkan ultimatum nih kepada Coach Indra. Selain itu, ini juga menjadi bukti kalau didikan pemain dalam negeri itu masih sulit ya untuk bersaing di top level Asia. Ingat, U20 nggak bisa sepenuhnya dibilang masih bocah. Karena bagaimanapun itu udah satu tahap akhir menuju level senior. Kalau U10, U15, U16 atau U17 ya itu baru bisa dibilang bocah, sehingga minimal aspek dasarnya harus benar. Masa pemain timnas kualitas pasifnya 11-12 sama pemain football kan kocak ya. Untuk itu, setelah ini kan event terdekat Asia adalah kualifikasi Piala Asia U23, yang mana pelatihnya nanti Coach Gerald Van den Boek. Kalau skuadnya sebagian besar pakai yang ini ya jujur itu berat. Maka dari itu, diketahui kalau udah ada 12 nama yang berpotensi besar untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam waktu dekat. Yang mana mereka adalah Sors Lovis Hermsen dari Fortuna Sittard, Julian Urib dan dari AZ Alkmaar, Kenzo Riedewald dari AZ Alkmaar, Damien van der Vaart dari Ajax Amsterdam, Safi Woodstra dari AC Heerenveen, dan Isel de Shepherd dari AZ Alkmaar, Noah de Guzman dari PSV Eindhoven, Sam Hwel dari NAC Breda, Kaya Simons dari De Graafschap, Damian Agustin dari Derby County, Delano van der Heyden dari Feyenoord Rotterdam, dan juga Mike Klein dari Sparta Rotterdam. Ya, nama-nama tadi kemungkinan akan menyusul nama-nama seperti Tim Kelpan, Dion Mar hingga Maurice Zylstra. Dan jangan lupakan juga masih ada sosok Adrian Wibowo, Daniel Klein yang juga menyatakan siap
membela Indonesia. Intinya semakin banyak ya semakin bagus deh, karena pada akhirnya ini untuk menciptakan kolam pemain yang luas bagi keberlangsungan tim Indonesia. Tapi kembali lagi, liga dan pembinaan juga harus diperhatikan, biar yang nggak ada yang namanya kejomplangan yang nyata seperti yang saat ini. Dan Pak Erik pasti tahu kok apa yang harus dilakukan, kan gitu ya. Terlepas dari apapun, mudah-mudahan aja ini jadi pembelajaran serius ya, terutama buat PSSI untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan liga. Dan kedepannya kalau boleh saran, TC lama-lama buat apa sih? Bukankah pemain itu bisa jadi lebih matang kalau ditempa dalam sebuah kompetisi? Yang mana itu artinya dia harus banyak tampil di klub. Kalau TC jangka panjang ini efektif ya harusnya kita udah minimal tembus final Asia dong. Tapi buktinya dari zaman dulu antara nggak ngotak sampai TC lintas negara, hasilnya gitu-gitu aja. Pun mainnya yang asli nggak tahu gimana nih, nyerang nanggung, bertahan bingung, bukan apa-apa. Tapi jujur, kalau ini murni adalah pelatih yang harus tanggung jawab, karena segala apa yang diminta udah dipenuhi loh sama PSSI. Dan buat pandit-pandit yang dulu, kalau kalah nyerang pelatih ayo dong, jangan gilang, jangan ngilang. Giliran dulu aja nih, kalau kalah berasa sih paling nasionalis lah. Sekarang nyalahin postur lah, inilah itulah, woy. Malu. Sekarang pecinta sepak bola itu kritis-kritis ya, walaupun ada juga sih yang FOMO. Jadi please banget bersikap sebijak mungkin tanpa embel-embel kepentingan apapun. Karena pada akhirnya timnas Indonesia ini milik kita semua ya. Kalau timnasnya jago, yang bangga ya kita juga kan. So, sekali lagi buat semua elemen timnas tetap semangat dan sukses selalu ya.